Tahanan itu fungsinya apa, Kang? Tahanan itu sebetulnya adalah energi yang padat dan berputar. Fungsinya adalah ketika suatu saat ada energi yang tidak kompatibel, dia akan memproteksi kita, gitu ya. Misalkan ada serangan metafisik atau apa, dia akan memproteksi kita secara otomatis. Kedua, fungsi daya tahanan juga sebetulnya kalau itu penyakit kita lagi terapi, terus misalkan bakteri atau virus, harapannya dia juga bisa melemahkan si bakteri atau virus itu. Bisa jadi tetap kena gitu ya, tetap kesedot misalkan virus atau bakterinya, tapi proses masuknya itu ada pelemahan energi dari bakteri dan virusnya. Semoga itu bisa ngebantu juga ketika kita nerapi. Yaitu satu yang akan kita lakukan hari ini adalah fokus di teknik-teknik untuk memperkuat si tahanan ini supaya dia tidak terlalu harus rumit kita pikirin, tapi dia otomatis. Itu satu. Yang kedua yang saya pengen ajarin adalah saya pengen coba kita nanti nyerap energi bareng-bareng. Saya nggak tahu nih posisi Akang dan Teteh kan tersebar di mana-mana. Ntar kita coba nyerap energi bareng-bareng, kemudian kita berusaha cobain bikin tanda kutip portal. Aduh, portal. Definisinya susah lagi ya, portal. Jadi gini. Jadi kita bikin gimana sih mindahin satu aplikasinya gini deh. Suatu saat teman-teman mungkin akan nemuin kasus-kasus di mana itu ada misalkan kena santet atau apa gitu ya, non medis gitu ya, atau energi yang nggak bagus nempel di pasien. Nah, saya pengen ngajarin hari ini gimana sih kita bikin sebuah kayak pintu gitu supaya ngebuang energi ini. Kan biasanya dibuangnya ke tanah doang. Nah, sekarang kita gimana sih cara bikin pintu supaya pintu satu arah gitu ya, supaya energi ini bisa dibalikin ke tempatnya masing-masing dan itu tidak balik lagi. Nah, itu dua hal yang mau kita pelajari hari ini. Ya, mungkin kebayang, mungkin enggak, tapi jalanin aja ya. Yang penting mas santai, relax, dan ini insya Allah tidak akan bahaya. Bisa dilakukan siapa aja asal konsentrasi ya. Yuk, sekarang saya minta dulu 10 menit izin nafas perut yang terbaik, fokus konsentrasi, tempelin tangannya kayak kemarin, yang di bawah. Terakhir kemarin ya. Terakhir kemarin kan posisi tangannya gini kan. Kumaha tekan tingali. Yang gini ya, set gitu. Sok atur nafas perutnya. Fokus konsentrasi, makin pelan makin bagus. Tenang, relax. Ya, ketika kita latihan TM yang main itu adalah feel gitu ya. Ngerasain banget, tenang banget, relax, nggak ada beban, bisa nggak bisa ya lakuin aja gitu ya. Bisa dan nggak bisa itu ada di akhir. Yang kita harus lakukan adalah ikuti aja semaksimal mungkin. Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Yang penting diikutin. Buang sampai habis. Buang sampai habis. Oke. Mulai teman-teman tetap pakai nafas perut. Rasain di tengah-tengah telapaknya. Kan telapaknya nggak nempel tuh ya. Rasain di tengah-tengah rongga telapak tangan ini. Sut, gitu. Di tengahnya, sut. Ya, full konsentrasi. Ya, masih pakai nafas perut, tegak, santai, relax. Dirasain aja. Makin relax, makin bagus. Konsentrasi. Oke. Masih dengan posisi yang sama. Kalau teman-teman yang baru datang, posisi tangannya gini. Taruh relax aja di bawah. Pakai nafas perut. Rasakan di antara kedua belah telapak tangan gitu ya. Tiap kita itu beda-beda. Ada yang kerasa padat, ada yang bulat, ada yang kerasa goyang-goyang, kerasa ada gerenyam-gerenyam. Apapun itu rasakan. Ya, betul, bagus. Ya, saya cek dulu satu-satu ya. Ya, bagus. Sambil saya bantu sedikit setting-settingnya. So, teman-teman fokus di sini.
Ya, mulai ke nafas dada, posisi sama nafas dada ya. Posisi sama nafas dada. Saya bantu setting dulu ya, terus ya. Oke. Yes. Oke. Yes, bagus. Oke. Kalau teman-teman ada yang baru gabung banget, ikuti aja dulu ya. Ikuti aja dulu. Maksudnya gabung belum pernah latihan sebelumnya atau apa, sok dicoba aja dulu. Ya, dan ini yang main konsentrasi kok. Asal relax bisa kok. Terus, ya, nafas dada ya. Fokus. Oke. Sambil buka matanya, perhatikan. Kan gini ya. Tarik nafas dada, pas buang ke atasin sedikit, sebar. Gini. Ya. Usahain rasain ada bola di sini, pas nyebar, langsung ke 5 jari, tung ke sana. Gitu ya, nyebar. Cus, 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 cus. Tat, habis. Kumpulin lagi, tarik. Tahan, rasakan di tengah-tengah tadi, tengah-tengah telapak. Buang, rasain tengah-tengah telapak. Akhir-akhir, lontar. Der, gitu ya. Persis kayak kemarin hari Senin kita latihan. Cuman posisinya aja beda. Habis banget. Tarik lagi. Tahan dulu. Pas buang, rasain tengah-tengah. Buang. Cus. Lontar. Gitu ya. Yuk, dimulai masing-masing. Dicoba pelan-pelan. Santai, relax. Apa yang teman-teman lakukan sekarang adalah ngumpulin energi, diputerin padat, terus disebar jadi 10 bola kecil. Otomatis ya teh. Nanti bolanya nyebar biasanya ke sekeliling tubuh. Habis banget, kumpulin lagi, bikin baru. Sebar 10 lagi. Jadi setiap nyebar itu 10. Cus, cus. Sok, terusin dulu. Ya, sampai dapat ya. Ini nggak usah nafasnya gimana banget, nggak usah. Yang penting dirasain. Ya, kumpulin, padetin, putar, tengah, lontar. Begitu lontar, set, rasain dia ada yang loncat. Set, terus dia ngorbit ya. Set. Terus makin teman-teman dapat, mulai mungkin teman-teman awalnya gitu doang gitu ya. Tapi makin dirasain, teman-teman makin ngerasain ngumpulinnya makin gede, pas ngelepasnya apa ya, merinding atau nyetrum kali ya. Mungkin merinding, antara merinding sama nyetrum, kerasa. Keliling tubuhnya langsung reaksi biasanya. Terusin, kumpulin lagi. Das, gitu ya. Mau pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting dilontar. Bikin lontaran-lontaran itu. Fokus terus. Iya. Dia set, begitu lontar, tek, ikutin dulu dia kemana. Kumpulin lagi pelan, gitu ya. Bagus. Saya lihat halaman ini oke, bagus ini. Melontarnya bagus. Ya. Sederhana, simple. Kenapa sederhana dan simple? Gak usah kayak gimana gitu ngatur nafasnya. Karena kemarin teman-teman sudah berlatih. Ya, udah selama ini sudah membangun. Sekarang tinggal kalau nanam pohon mah udah mupuk, udah nyangkul, udah nyiram, udah jagain gitu ya. Sekarang mah tinggal metik hasilnya. Terus ya, ingat hari ini teman-teman latihan hari ini bukan karena hari ini doang gitu ya. Tapi kemampuan sekarang dibangun oleh latihan-latihan sebelumnya. Nikmati, rasain banget. Terus, oke, tangannya taruh bawah lagi, sama posisinya gini, taruh bawah lagi. Rasain dulu di tengah-tengahnya.
Rasain dulu di tengah-tengah antara kedua telapak. Oke. Masih nafas dada. Kita mau nyebarin energi ke seluruh tubuh dulu ya. Jadi di sekeliling tubuh teman-teman kelihatannya udah ada bola-bola gitu. Ya, coba diniatin dia nyebarnya rata. Biasanya di belakang badan itu masih banyak kumpul di depan, kelihatannya sih ya. Niatin si bola ini, bayangin aja, nyebar ke seluruh tubuh secara merata. Bagian belakang terutama ada, atas ada, bawah ada, bagian kaki ada. Set. Oke. Bentar sedikit, saya bantuin. Ya. Oke, ya, bagus. Oke. Aba-aba tarik tangannya ke atas, tetap posisi tangannya, tapi ke atas. Tahan dulu di atas. Buang masih di atas. Fokus dulu di tengahnya. Biar ngumpul lagi dulu energinya. Habis. Kalau udah habis, tetap di atas, posisi diam seperti ini. Tarik, tahan, buang dulu di atas. Fokus ke putaran energi yang ada di tengah-tengah telapak tangan. Kalau tadi kita nyiapin si satelit-satelitnya, sekarang kita lagi mau ngumpulin energi dulu yang besar, mau kita padetin ke seluruh tubuh. Sekarang kumpulin dulu putarannya supaya fokus ke putaran supaya energinya ngumpulin gede. Sebentar. Terus. Ya, bagus. Konsentrasi penuh ya. Dirasain banget. Sambil saya mau sambung-sambungin gitu ya. Sambung-sambungin teman-teman. Terus bagus. Ya, masih ya. Sebentar, saya perlu waktu sedikit lagi untuk setting dulu terus. Ya, bagus. Wih, ayo Kang Andre. Ayo terus. Putranya tadi bagus, ayo terus. Masih dikit lagi ya, tahan dulu sebentar ya. Terus, Kang Irfan terus. Oke. Ya, looks good. Satu halaman lagi. Tarik yang dalam, pas buang. Kebawahin tangannya, rasakan energi di badan makin padat. Bawahin sampai habis. Tangannya simpan lagi, posisi ini di bawah. Ya. Terus konsentrasi, dirasain ya. Ini kita main perasaan banget, feel banget. Kang, kenapa perlu dirasain supaya otak kita, kalau kita ngerasainnya bener kan pasti kerasa tuh walaupun sedikit-sedikit ya. Jadi otak kita tuh yakin bahwa itu tuh ada. Terus ketika kita melakukan, bayangkan supaya si perintah otak tuh jelas. Ya, kalau kita mau nulis huruf apa gitu. Jadi jelas. Oke, one more time. Nggak terlalu lama sekarang, naikin, tarik, udah ke setting, set. 3 kali nafas di atas, buang 1, tarik lagi, tahan, buang 2, tarik lagi, tahan, buang 3, tarik lagi, tahan, buang ke bawah lagi. Ya, 3 kali di atas, nafas keempat, turunin ke bawah. Habis. Ya, sok masing-masing yang terbaik ya. Fokus. Kalau sudah, posisi tangan persis kayak tadi lagi di bawah. Kan kok lama nyeting-nyetingnya? Iya, karena kita sedang latihan. Nanti kalau udah prakteknya mah cepat gitu ya. Nggak harus prosesnya sepanjang ini. Justru karena kita sedang santai, lagi berlatih, kita ulik pelan-pelan supaya nanti pas dibutuhkan dia keluarnya otomatis cepat gitu ya.
Ya, kalau udah 3 kali di atas, nafas keempat turunin tangannya, buangnya nafas keempat turunin. Oke, bagus. Saya lihat teman-teman bagus. Ya. Ini juga teknik kalau teman-teman ngerasa perlu dibersihin gitu ya energinya. Ada yang nggak enakan, pegel nggak jelas, lakukan ini. Ini juga ngebersihin. Ya. Sekalian beberapa teknik kita review. Bagus, ya bagus. Oke. Tangannya di bawah lagi, konsentrasi. Ya, sip. Oke. Oke. Kalau teman-teman bisa lebih konsentrasi dengan memejamkan mata, pejamkan saja matanya. Dan instruksinya cuma visual ya, cuma audio, nggak harus lihat ke kamera ya. Dan posisi kita akan stay kayak gini dulu. Ya, kalau kira-kira teman-teman lebih konsentrasi tutup mata, it's okay tutup mata. Kalau dengan buka mata lebih konsentrasi, buka mata. Ya, rasakan seluruh tubuhnya dari kepala ke pundak, ke bawah, ke kaki, rasain seluruh tubuhnya. Luas gitu. Oke. Rasakan si energi kita itu ngalir ke seluruh tubuh. Persis kayak kemarin latihan yang membara-membara itu, lakukan. Tapi kita tidak sebrutal kemarin. Yang penting ini rasain ke seluruh tubuh, nyebar. Terutama yang teman-teman harus rasakan adalah ke daerah mana yang kira-kira belum merata. Nanti kerasa tuh, oh kesini dia rada lambat nih ngisinya. Fokusin ke sana. Endingnya adalah energi itu ke seluruh tubuh. Jadi kita tuh kayak bola, bukan kayak bola ya. Badan kita tuh kayak diisi air terus lewat selang-selang kecil gitu. Daerah mana sih yang selangnya rada kurang lancar, fokusin. Jadi kita akhirnya ngisi semua sama air itu. Oke, bagus ini. Ya, ini bagus. Kelihatannya udah pada ngisi semua. Ya, pertahankan sensasi bahwa badan kita diisi sama air gitu ya. Ngisi semuanya. Oke. Hitungan ketiga, padetin semua energi di sekeliling tubuh teman-teman, gitu ya. Dengan di dalam ini udah isi air, padetin energi sekeliling tubuh teman-teman, nanti dia akan kayak ngepres gitu ke bawah, gitu ya. Siap-siap, 3, 2, 1, press. Terus, press lagi, tarik, tahan, dan buang. Press energinya, padetin energinya, bayangin. Terus cek seluruh tubuhnya dari kepala, pundak, bagian badan, lengan, paha, betis, telapak kaki terutama. Padetin lagi, 1, 2, 3, padet. Bagus. One more time, 1, 2, 3, padat banget. Oke, bagus. Dengan tetap konsentrasi, teman-teman rasa tangannya boleh dipisah gitu ya. Kalau teman-teman dominan tangan kanan, pakai tangan kanan. Kalau dominan tangan kiri, pakai tangan kiri ya.
Kalau kidal pakai tangan kiri, kalau biasa pakai tangan kanan. Bebas, nggak ada aturan kiri kanan gitu ya. Bikin putaran energi yang padat banget di salah satu telapak tangan teman-teman. Kalau sukanya kanan ya kanan, kiri ya kiri. Bikin, rasakan energinya muter, padat. Kalau udah kerasa muter padat, niatin padetin lagi. Sud gitu. Fokus, konsentrasi. Mungkin dia goyang-goyang sendiri, mungkin teman-teman jadi kejang sendiri tangannya, itu wajar. Padetin lagi, sepadat yang teman-teman bisa, terus dobelin padatnya. Teman-teman udah mulai ngerasa, oh padet nih, udah padet banget, dobelin lagi. Oke. Oke. Masih di salah satu tangan aja ya, nggak usah dua-duanya ya. Sekarang, dengan tetap ngerasain yang di tangan, teman-teman bayangin satu tempat yang bisa dibayangin dengan jelas, misalkan Ekstrim Monas misalkan, atau rumah teman-teman, ini rumah, oh ke rumah orang tua kayak, atau ke mana, atau teman-teman suka latihan di mana, bayangin si tempat itu ya, sampai jelas kelihatan. Kalau bisa ya teman-teman sudah pernah ke sana tempatnya gitu ya, sudah pernah kesana. Bayangin aja. Oke. Putarkan energi di telapak tangan, hadapkan telapak tangannya ke depan, dengan tetap ngerasain putaran energi itu. Teman-teman niatin bikin lubang, bikin portal, bikin pintu yang ke arah tempat yang teman-teman tuju tadi. Nanti biasanya si bulatan itu jadi manjang, manjang, terus kayak ada kayak neken gitu, kayak ada tolakan. Biasanya ya, nggak selalu begitu. Hitungan 3, bareng-bareng aja coba dulu ya. Ini kan baru pertama coba. Teman-teman niatkan si pintunya tadi, si gerbangnya tadi kebuka, energi kita langsung nembus ke sana. Ya, 1, 2, 3 tembus. Yes. Teman-teman bakal ngerasain kayak ada aliran air, malah airnya kesedot ke pintu itu. Sut gitu. Terusin aja loh, set gitu. Si pintu teh kayak nyedot gitu. Sut gitu. Oke, terus masih rasain dulu sensasinya. Yakin ya, yakin. Bayangin yakin. Kuncinya di situ dulu. Kita yakin dulu, nanti akan terbuka, akan terbentuk, nanti baru kita bisa ngerasain. Ketika kita ngerasain, kita jadi lebih yakin lagi. Oh ya, yeah, look, it works gitu ya. Full, habis, terus masih hitungan 3, niatin si pintunya ngenutup, gerbangnya nutup, portalnya nutup dalam 3, 2, 1, tutup. Das. Teman-teman bakal ngerasain ada tolakan lagi, puterin lagi bola energi di telapak tangannya. Hitungan 3, pendarkan. Jadi si bola tadi dia dipendarkan apa ya? Kayak kalau balon mah dibeledakin ya, diledakin. 1, 2, 3, ledak. Yes, ya udah dulu. Sini. Tangan taruh lagi di bawah, konsentrasi dulu. Fokus. Ya, nah, udah istirahat dulu, break dulu. Break dulu ya. Ini baru testing percobaan. Saya pengen tahu dulu apa yang dirasain. Silahkan teman-teman kalau penasaran, pengen nanya, tanya dulu. 5 menit doang nanya. Ya. Kalau mau nanya, nyalain mikrofon. Kalau udah, selesai. Tutup lagi ya. Sok 5 menit tanya jawab dulu. Apa yang saya pengen tahu, apa sih yang teman-teman rasain? Penting nggak penting? Sampaikan. Karena yang menurut teman-teman nggak penting bisa jadi penting ya. Apa sih yang dirasain? Kayak masuk ke air, Kang. Oke. Boleh. Apalagi? Siapa nih? Nyalain aja mikrofon. Siapa yang mau ngomong duluan?
Kang, saya capek, Kang. Ya, tangannya pegel. Gini, siapa yang mau Rasa hawa rasa hawa? Maksudnya gimana? di sininya kayak hawa dingin pas buka portal, buka pintu itu terus gitu kayak ada hawa dingin gitu. Yang saya. Hawa dinginnya dari pintunya ke tangan atau dari tangan luar? Ya pas buka dari tangan keluar, pas nutup dari sana ke tangan. Oh iya. Sekitar sini. Oke, good. Ditahan di sini ya. Nah, kalau teman-teman ada ngerasa sisa hawa yang beda, semua niatin nggak lebih dari siku ya. Di sini aja. Nah, terus nanti bisa ya, nanti ada ceritanya itu ya. Oke. Yang lain. Sok. 5 menit berarti sampai ya, oke, masih ada waktu. Supaya yakin dulu nih. Supaya nanya dulu. Mana tadi? Ya, Kang. Yuk, siap. Ya. Kalau yang dirasakan tadi pada saat ini itu seperti apa ya? Seperti memegang selang air gitu, memang dan keras gitu. Maksudnya selang yang besar sehingga tangan itu kayak terbawa ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi iya. Mancarnya keras jadi goyang-goyang gitu ya. Iya, Kang. Jadi seperti ya kayak kita megang selang yang besar dan kencang airnya, sehingga kan kadang kita kan terbawa-bawa gitu, Kang. Nah, terbawa gitu ke kiri kanan. Pas ditutup? Pas ditutup agak kembali normal sih, Kang. Oke. Rasa itu lagi. Jadi bedanya jelas ya antara buka sama tutup, kerasanya jelas ada beda. Ya, Kang. Rasa. Ya. Pada saat buka kencang, tapi pada saat tutup ya seperti agak kembali normal gitu kan, nggak ada goreng. Oke, good. Ya, siap. Oke. Yang lain. Sorry, tadi ada yang chatnya suka gak kelihatan. Chat 4 orang. Oke. Telapak tangan hangat gak apa-apa? Nggak apa-apa. Pas buka portal kerasa hawa sekitar jadi dingin. Oke, wajar itu. Oke. Nggak harus dingin ya, tapi wajar kalau ngerasa beda hawa. Oke. Apalagi mungkin 1 orang lagi atau 2 orang lagi yang mau sampaikan apa yang dirasain supaya saya juga tahu. Ya, gimana? Terasa kayak padat terus kayak apa namanya bola berat gitu. Waktu buka itu memang kayak masuk seluruh tapi enggak keras itu kan pelan set gitu. Tapi waktu tutup terus madut lagi di sini, madut lagi di tangan lagi. Oke, good. Waktu dipedarkan kok tetap padat di sini ya. Waktu dipedarkan itu tetap kayak masih berat di sini. Iya, masih tetap di situ. Oke, udah nggak apa-apa. Namanya juga pertama kali nyoba. Oke, one more. Siapa lagi? 1 orang lagi aja. Saya pengen tahu gimana sih reaksinya gitu. Yang kerasa ya. Ini kan yang teman-teman rasain, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Semuanya benar gitu. Kan teman-teman yang ngerasain sendiri. Oke, siapa nih? Halo. Yuk, 1 kali. Yuk, mangga. Gimana, Kak? Pas tadi buka portalnya kayak flushing gitu kan, kalau toilet mah kalau buang air. Oh iya. Flushing ya. Jadi kayak ke bawah gitu mulai dari tangan sampai tangan terus di kayak di depan gitu kayak ke bawah gitu, Kang. Ke bawah gitu. Oh, oke. Ke bawah ke dalam. Gitu sih. Oh, berarti tadi malah lihat ya kayaknya. Lihat tempatnya ya? Samar sih, tapi ya samar sih. Ada jebret sedikit bentar kali ya. Cuman nggak dinilai, biarin aja gitu. Oke, siap. Pas ditutup, nah kerasnya apa? Pas nutup kayak berhenti sebentar gitu, bingung kemana dia. Oh gitu. Siap. Oke, thank you. Oke, saya mute lagi biar takutnya ada yang nggak sengaja buka mic gitu ya. Oke, teman-teman, semua yang tadi dirasain berarti menurut saya sih oke ya. Saya ceritain apa yang terjadi. Sebetulnya tadi harusnya saya ngasih tahu dulu targetnya apa gitu ya. Tapi yang terjadi adalah teman-teman itu ngumpulin energi bulat padat, jelas itu energi yang dipakai buat ngebuka. Sebetulnya gini, portal itu sebetulnya kayak kita nelfon lah gitu ya. Pas lagi dibuka itu kayak kita nelfon ke orang gitu. Nah, connect.
Nah, jadi ada jalur khusus ke tempat itu. Apa yang terjadi adalah karena jalurnya kebuka, anggaplah kita harus ada, kalau zaman dulu kan telepon tuh kabelnya kan ada ya. Jadi pas Z itu dia ngebukain jalan zrut ke sana. Nah, bisa cepat, bisa lambat, tergantung jauh dekat, tergantung emang karakter energinya seperti apa. Tapi biasanya langsung Z gitu, ada. Sampai nanti kerasa emang di sebelah sana ada nyampe gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngerasain hawa yang keluar, kan pasti kesedot pertamanya Z, terus ada hawa keluar, itu adalah hawa dari tempat yang memang di sebelah sana, gitu ya. Ada yang dingin, ada yang panas ya, tergantung tempatnya di sana, gitu ya. Tapi wajar, intinya wajar kalau ngerasain hal yang berbeda, gitu. Bahaya nggak, Kang? Nah, kita juga nggak tahu ini bahaya atau enggak si energi ini teh. Makanya pelajarannya adalah pas zret gitu, kita selalu kalau ada yang naik beda gitu, dibatasin di siku. Niatin ya, nggak lebih dari siku. Sehingga kalau kita perlu ngebersihin pun tinggal satu siku aja yang disalurin gitu ya. Nah, itu yang tadi kejadian. Jadi teman-teman ngebukain portal ke tempat yang masing-masing tadi diniatin. Nah, gunanya apa ini, Kang? Nah, ini kan tadi mungkin masih tempat real ya. Nah, aplikasi yang paling gampang adalah ini bisa dipakai buat terapi jarak jauh, versi ini juga bisa. Ya, jadi misalkan pasiennya jauh kan biasanya kita bayangin kan. Nah, sebetulnya itu teh yang dilakukan seperti bayangin, oke, kita mau ke lambungnya. Nah, supaya terapi jarak jauh lebih efektif lagi, teman-teman kayak tadi dulu, kumpulin dulu energinya, padetin, niatin lambungnya, bayangin, buka, jebret, zut. Jadi energinya lebih fokus lagi ke lambungnya. Kan biasanya sebelum ini kan kita nerapi jarak jauh tuh dibayangin orangnya kayak nerapi aja, gitu ya. Nah, sekarang dengan tahu teknik ini, teman-teman bisa lebih efektif lagi dengan cara bukain dulu si jalur ke masing-masing organ yang mau dituju. Plus gitu. Energi teman-teman akan nyampe lebih bagus lagi, feedbacknya juga kerasa nanti, oh ini udah atau belum, udah penuh atau belum, lebih mudah kerasa. Buat terapi jarak jauh, ini bisa kepake seperti itu. Nah, yang kedua, kita semua tidak berharap bahwa kalau kita nerapi ada kasus metafisiknya. Harapannya sih kan normal-normal aja ya. Tapi kalau teman-teman ada kasus metafisik, biasanya kan di titik tertentu kita feelingnya aneh nih, oh ini kok tebel sendiri, aneh gitu ya, entah itu nusuk-nusuk, ada kayak jarum es, ada energi aneh aja. Nah, apa yang teman-teman lakukan adalah, ya, karena ini nggak bisa kita praktekin sekarang kan, kita kan nggak ada pasien yang metafisiknya. Jadi saya ceritain, gitu ya, semoga kebayang. Ketika kita terapi pasien yang kita sangka kayaknya ada metafisik ya, walaupun kita nggak tahu dia ada atau enggak, tapi kalau kayaknya ada, nggak ada salahnya ini dilakukan, ya. Ketika kita terapi kok susah banget masuknya energi ya, atau apa gitu ya, atau nggak enak banget perasaan, ada yang aneh-aneh gitu, maka kayaknya ada kasus metafisik. Nah, apa yang teman-teman lakukan adalah rasakan dulu energi yang di tubuh pasien ini yang menurut kita aneh, gitu ya. Rasain aja gimana, entah itu padatnya, feelingnya, dan teman-temannya. Pokoknya rasain aja dulu. Ketika kita ngerasain, itu sebetulnya kita ngedeteksi energi seperti ini, tanda kutip, rumahnya di mana, tempatnya di mana, gitu. Biarin dulu, setelah kita yakin kerasa, oh iya ada, apa yang dilakukan adalah, satu, pegang area itunya, yang energinya, telapak tangan satu lagi bisa buka portal. Seperti tadi persis, terus niatin, saya mau ngirim energi ini ke tempatnya semula. Gitu aja, simpel. Apa yang terjadi adalah nanti begitu dibuka, biasanya langsung nyalur begitu. Nah, apa yang dilakukan berikutnya adalah ya udah dipercepat, kita puterin, masukin, sampai kerasanya dia sangat ringan, sampai kerasanya normal, langsung tutup, gitu. Ini adalah jalur yang satu arah gitu ya. Tutup, selesain, terus tangannya, cek tangan kita ada sisa-sisa enggak. Kalau ada sisa, bisa dibersihin aja atau tempelin ke tanah.
salurin, gitu ya. Itu teknik untuk buka portal. Kang, kok gampang? Saya pikir buka portal itu kayak gimana gitu. Iya, memang teorinya sangat mudah. Toh ini teorinya juga buat kita-kita yang awal-awal. Beda kalau nanti kita udah nyimpleng, udah jalan, ya mungkin nanti akang-akang yang udah biasa latihan gitu ya. Yang kan kita udah berprogres setahun lebih ini, banyak yang udah jadi bisa ya. Tadinya peka-peka biasa, jadi peka banget, yang peka bisa lihat beberapa. Kalau kita udah pada level visual bisa ngelihat, biasanya begitu buka, jebret, itu kelihatan sebelah sananya apa. Ada feedback. Jadi makanya kayak tadi Kang Revas, kayaknya saya amati kayaknya kelihatan di sananya bentukannya seperti apa. Nah, tinggal fokus aja. Kita kan fungsinya kan cuman istilahnya kayak buang sampah gitu ya. Kayak ngebalikin, jangan sampai kita tergoda untuk nyelidikin atau apa kan gitu. Bukan saatnya buat itu. Yang penting tutup, seal, benar-benar mendarin itu buat ngacoin frekuensi sebetulnya. Jadi kita sendiri si gate-nya itu benar-benar ngacak. Jadi akan sulit bagi misalkan metafisiknya itu untuk balik lagi gitu ya. Ini efektif banget kalau kita punya kasus-kasus yang santet nukar itu ya, atau misalnya udah punya turunan segala macam. Biasanya ini lebih damai karena pada dasarnya mungkin 80-90% memang nggak mau juga si jin itu untuk ngerjain orang gitu, cuman terikat disuruh kan ya. Nah kalau kita balikin biasanya dia nggak akan balik gitu. Nah itu sedikit cerita tentang apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Nah sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kok jadi mistis gini Kang? Tapi ada suatu saat teman-teman pasti ngadepin yang gini-gini. Jadi nah saya harus ceritain. Yuk ada yang mau tanya dulu tentang ini? Nyalain mikrofon kalau mau nanya. Udah bisa belum? Ya, kalau mau nanya silahkan. Yang merinding saya kemarin gimana, Kang? Oh, kan tunggu seminggu, Kang. Merinding pas latihan gini kan ya? Nah, itu mah latihan aja dulu seminggu. Nanti minggu depan kemarin latihan apa? Kamis ya? Kamis, kalau dilatih terus, baru cerita Kamis depan setelah diulik lagi apa yang dirasakan gitu ya. Tuh. Oke. Senin kemarin latihan ya? Yuk. Ya, maka tuh. Kalau pas tadi yang latihan yang gitu mendar-mendarin terus buka portal segala macam, itu tetap pakai napas dada ya? Udah nggak usah mikir nafas kan? Sebetulnya udah nggak usah mikir nafas. Oh, kalau pakai napas itu kerasa energinya agak lemah gitu loh. Tapi kalau nggak pakai napas tuh lebih kuat ya? Gitu. Secara umum begitu. Kenapa? Kan ini kontradiktif ya. Kalau kita atur nafas harusnya lebih gede gitu ya. Karena fokus kita terpecah kalau kita ngatur nafas itu. Kita jadi ngatur nafas sama ini. Sementara kalau kita fokus hanya pada pembukaan portalnya aja, biasanya ya karena fokus kita ke sana dia lebih powerful gitu. Nah, jadi ini toolnya termasuk yang jeli ya. Saya memprediksi bahwa ketika jebret gitu, memang sebagian besar lupa nafasnya. Udah fokus aja. Dan itu yang benar. Ya kita bukan latihan TD, makanya nggak tarik buang nggak gitu. Kalau kita buang, kita fokusnya masih pecah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dari pertanyaan ini saya juga pengen ngingetin bahwa sebetulnya ketika kita nerapi kan udah nggak harus ngatur nafas, ya. Jadi teman-teman yang mau nerapi, yang penting santai, tenang dulu, fokusin energi, niatin yang terbaik buat pasien, puterin, tempel. Muterin itu udah nggak harus pakai atur nafas. Atur nafas yang gede, edan-edanan segala macam itu ya justru pas latihan-latihan kayak gini. Pas udah nerapi mah udah nggak usah pakai nafas, karena dengan tidak pakai nafas kita berfokus banget pada energinya. Bukan tarik tahan buang, pasiennya sampai kepalanya digoyang-goyang gara-gara kita. Kadang-kadang ada suka yang gitu tuh. Tarik tahan, misalkan pegang kepala, tarik, pengen gaya kan. Tarik tahan buang, bus.
pasien wadit. Nah, kita bukan lagi latihan pas terapi, kita harus fokus pada penyalurannya, gimana dia muter dengan baik, gimana dia nyampe. Nah itu, jadi sebetulnya saya yakin tadi juga pada lupa nafas. Kalau benar, ya, kalau masih nafasnya ngatur-ngatur, berarti teman-teman mungkin masih belum terlalu menikmati si proses ngebuangnya. Karena pas buka itu enakan, langsung zer ke sana biasanya. Nah pas zer itu biasanya udah ya itu udah enakan lah, udah pasti biasanya sih pecah ke sana. Oke, ada yang nanya lagi? Ya, siapa? Siap. Gimana Kang Adli? Melatih di sini di ruangan saya. Melatih. Sorry, putus-putus, kumaha. Jadi tiba-tiba wangi bunga melati kan di ruangan saya kan. Ngeliatin kan, langsung merinding. Nah, guys, atau aku udah dibersihan. Salah buka atau mikirnya kemana tadi? Kan saya bilangnya Monas. Tiap orang tadi pasti mikirnya beda-beda ya. Ntar kita beresin itu. Kebuka, itu betul. Nggak sengaja. Nah, ini hati-hati. Nah, dari pertanyaan ini hati-hati teman-teman. Kita dari awal niatnya portal satu arah. Kan ini bikin jalur zat gitu. Artinya, kalau kita niatnya portal satu arah, harapannya dari sana ke sini nggak bisa. Atau bisa jadi tetap masuk kalau si ininya kurang cepet, ngelemparnya kurang cepet gitu. Zat pelan-pelan ya keburu dari sana. Jadi kayak buka selang ya, satu ke sini, satu ke sana. Ternyata dari kitanya pelan, dari sananya kebetulan pas dibuka tempat yang energinya gede banget. Biasanya ya apa tarik-tarik gitu. Ya, saya asumsi tadi pas buka kayaknya kurang cepet nembaknya. Tapi ini kan pelajaran ya. It's okay. Mana sih? Adli itu yang mana? Kurang tinggal lihat. Oke. Yuk ada satu lagi yang nanya sambil beberes terus. Belum. Oke. Jadi hari ini kita tadi ngerasain sih pemadatan di seluruh tubuh. Itu tadi tahanannya. Jadi Kang Adli harusnya udah aman ya. Tinggal beresin aja di ruangannya. Oke, jebret sebentar. Bikin portal sekali lagi ke tempat yang tadi. Pakai tangan gini aja. Tek. Bayangin seluruh ruangan kena vakum cleaner. Jebret ke ditunya. Sok dibantuan terus. Oke, yang lain ada yang mau nanya dulu? Ya. Yang gini nanti teman-teman latih. Tapi latihnya kata saya lebih bagus sambil buat terapi lah. Ya, ke pasien-pasiennya. Ke saudara, ke mungkin orang tua, gitu ya, yang kira-kira emang butuh terapian, coba mulai pakai teknik buka portal, tembak gitu ya, supaya nanti ketika ada memang kasus-kasus yang membutuhkan kayak gini udah terbiasa, karena yang gini harus dicoba ya, harus sering dicoba, nanti gini gitu, nggak bisa sekali terus jago gitu, kecuali yang udah bisa visual sih kelihatan ya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bingung? Kang, satu lagi Kang. Yuk. Kalau yang buat ya, sok gimana Pas? Kalau yang buat tadi portal buat terapi berapa lama Kang? Kira-kira idealnya? Apanya? Buka portalnya? Nanti sampai kerasa energinya penuh. Udah otomatis sendiri ya. Itu langsung tutup lagi ya kalau udah kayak gitu. Ya gitu. Oke, siap Kang. Ya ini nggak harus gini ya, tapi jarak itu harus gini. Cuman ini bisa jadi salah satu cara. Sekalian latihan buka tutup portal, terapinya coba pakai yang teknik ini dulu. Walaupun sebetulnya teknik biasa pun efektif, gitu ya. Jadi cuman ya harusnya sih secara teori harusnya lebih efektif ya. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin terakhir. Maaf Pak Ngas, mau tanya kalau buat diri sendiri gimana? Bisa nggak buat sendiri? Merapi diri sendiri? Ya. Kalau merapi diri sendiri tempelin aja Bu, kan udah deket. Ini kan gitu udah jauh di intinya. Tempelin aja yang kayak biasa nih buat bola, fokusin tempelin.
Gitu ya, misalkan kita misalkan darah tinggi mah di kepala ya, kepala gitu. Atau misalkan kita ada gula darah lagi tinggi atau lambung lagi bermasalah, tempelin gitu. Buat bola aja. Efektif itu, bener-bener efektif. Ya. Buat bola, tempel, tes, konsentrasi. Buat bola, tempel, set, konsentrasi. Ya, kalau buat diri sendiri kan lebih emang badannya ada di sini ya. Ya. Ya, portal-portal biasanya buat yang jauh-jauh. Ya, Oke, terima ada kasih. pertanyaan terakhir? Sama guys. Oke, Akang dan Teteh, mungkin latihan hari ini cuman kayak gini. Terlalu banyak teori, banyak cerita, tapi menurut saya ini akan menambah satu set skill yang teman-teman bisa latih, gitu ya. Artinya, himbauan saya adalah dicoba dulu teknik-teknik ini. Ini nantinya bakal banyak aplikasi-aplikasinya, gitu ya. Sok aja dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan di grup segala macam bisa ditanyain. Saya wanti-wantinya adalah sebelum melakukan ini, lakukan dulu sih minimal yang gini deh. Ya, itu buat kita nguatin tahanan kita. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan suatu saat energinya ada yang nempel atau apa, nanti pasti kerasa, pasti ke ini sendiri gitu ya. Kebersihin sendiri. Ingat, jaga supaya kalau ada yang beda-beda, mentoknya di siku. Kalau misalkan kayak dia kuat banget gitu ya, udah tutup aja, jebret, tutup, bersihin, tempel tanah, buang, gitu ya, paling gampang itu. Sampai bersih kerasanya, gitu ya. Itu buat penjagaan-penjagaan kalau suatu saat memang teman-teman sudah ditakdirkan nemuin kasus metafisik, gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu banget di grup WA. Nuhun. Selamat istirahat. Kayaknya beberapa masih aktif. Kalau mimpinya aneh-aneh, ya selamat menikmati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu sebelum istirahat ya. Kita akhiri. Terima kasih dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa akhir majelis. Oke, semoga latihan kali ini bermanfaat ya.